Salam gamer mental mentul. By the way, bagi yang masih berusia 18 tahun ke bawah, silahkan minggir dulu. Jangan mengintip, karena pembahasan kali ini khusus bagi para bocil dingdong di era 90-an yang mayoritas saat ini tentu sudah seusia pohon jati konvensional yang sudah siap dipanen. Di mana sebagian dari mereka, jika beruntung, mungkin pernah menemukan game dingdong yang sering dimainkan orang dewasa, remaja, dan juga para bocil yang malu-malu mau mengintip dari kejauhan pada suatu game dingdong. Seperti yang biasa mereka lakukan saat mengintip sebagian poster film di gedung bioskop. Dan biasanya pada game mental mentul tersebut menampilkan logo Komat, salah satu developer game asal Korea Selatan yang identik dengan game-game permental mentulan. Meskipun mereka juga punya game selain itu. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai membahas Komat, developer game asal Korea Selatan yang membangun legacy di atas serangkaian pixel-pixel nan aduhai. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak visual yang terpaksa saya sensor pada konten kali ini supaya nggak dijewer sama YouTube. Sebelum dikenal sebagai Komat, perusahaan ini punya nama lain yaitu Kobong. Kobong ini maksudnya bukan terbakar. Kobong berdiri pada tahun 1980 di Korea Selatan, dan Kobong tercatat sebagai perusahaan pertama di Korea Selatan yang mendapatkan izin resmi untuk memproduksi mesin hiburan elektromekanis. Ya, elektromekanis ini semacam game mesin capit-capit boneka, kemudian game pinball mekanik, dan lain sejenisnya. Pada saat itu, industri game Korea Selatan sedang booming banget karena berusaha mengikuti kesuksesan industri game di Jepang. Awalnya, fokus mereka bukan pada video game seperti yang kita kenal nantinya, tapi pada mesin-mesin hiburan mekanis untuk arcade dan pusat rekreasi. Bahkan sejak tahun 1982, Kobong sudah mengekspor mesin game ke luar negeri, sampai ke beberapa negara Timur Tengah seperti di Libya dan juga Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1987, Kobong bergabung dengan Korean Computer Graphics Research Association, atau kalau yang sekarang berganti nama menjadi Korean Computer Graphics Society. Ini adalah sebuah asosiasi perusahaan game elektronik dari Korea Selatan. Hal ini menjadi langkah awal Kobong berusaha lebih serius dalam industri video game, jadi bukan cuma sekedar produsen game mekanis belaka. Hingga nantinya nama Kobong ini menjadi sering digibahkan dari warung kopi sampai warung kimchi, enggak pakai L. Pada tahun 1989 karena masalah hukum yang mereka hadapi. Setelah Kobong memproduksi dan mengekspor game Mechanized Attack milik SNK hanya 1 bulan setelah SNK merilis game Mechanized Attack. Sederhananya, Kobong membajak game milik SNK, salah satu developer game arcade besar asal Jepang pada masa itu. Dan akhirnya pada tahun 1990, Kobong berganti nama menjadi Komat, akronim dari Computer Art Design. Dan sejak saat itu pula mereka mulai memproduksi game-game original dari mereka sendiri, meskipun disebutkan juga mereka masih sesekali merilis game modifikasi yang tidak resmi dari game yang sudah ada. Dari era Kobong sampai Komat, mereka dipimpin oleh Ko Byung-hyo sebagai pendiri dan CEO perusahaan. Kemudian ada juga Jang In-yeong, wah namanya sulit banget, lead graphic designer untuk game seperti SS Mission, kemudian Gulf War, dan seri game Fantasia. Di kemudian hari, Komat nggak lagi berperan sebagai developer game saja, tapi juga menjadi publisher video game. Setelah berganti nama menjadi Komat, mereka merilis sekitar 25 game sampai akhirnya gulung tikar di awal era 2000-an. Dengan mayoritas game yang mereka produksi memiliki unsur permental mentulan nan kental dan membuat mereka identik sebagai developer game 80s. Menariknya, alasan Komat memproduksi game-game berunsur mental-mentul ini karena terinspirasi dari game Girls Panic milik Kaneko, di mana Ko Byung-hyo melihat ada potensi pasar besar akan game bertema serupa, dan akhirnya memutuskan membuat versi yang lebih apa adanya dari Kaneko. Dan uniknya lagi, Komat nggak bisa menjual game seperti itu di pasar Korea Selatan karena ketatnya aturan di negara tersebut. Jadi mereka pun mengincar pasar di luar Korea Selatan sebagai target marketnya, pasar internasional. Subscribe sekarang. Bagi Komat,
Tisme bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi produk utama dan andalan bagi perusahaan tersebut. Sehingga dari sekitar 25 judul game yang mereka rilis, sekitar 15 judul menggunakan tema mental-mentul. Nah, ini berarti sudah lebih dari setengahnya. Dan Command jarang merilis game bergenre lain karena selain lebih rumit proses produksinya, juga persaingannya terlalu ketat. Sementara untuk membuat game misalnya seperti seri Fantasia yang berbasis puzzle ini, secara produksi jauh lebih mudah dan juga murah, tapi keuntungannya justru lebih besar. Maka dalam istilah bisnis, Command ini bermain di ranah Blue Ocean Strategy. Inilah beberapa game masterpiece yang membangun reputasi Command sekaligus menjadikan mereka legenda pada ketatnya persaingan industri game arcade. Yang paling utama adalah seri game Fantasia yang terdiri dari beberapa seri mahakarya mereka ini. Game Fantasia ini secara gameplay mirip banget dengan game Kick karena menggunakan mekanik yang juga sama persis, yaitu memotong area luar untuk membuka area di dalamnya untuk mendapatkan skor dan lolos dari level tersebut. Di mana pada game Fantasia, mereka memasang foto-foto mbak-mbak Nansem di dalamnya dari yang berarmor minimalis sampai yang tanpa armor. Termasuk ada beberapa jump scare di dalamnya. Beteloy. Dan jujur saya belum pernah menemukan game ini di tempat dingdong, tapi kawan saya yang dari Semarang dan dari Jogja mengaku pernah memergokinya di beberapa tempat dingdong di kota mereka. Meski mereka nggak berani memainkannya dan cuma bisa melirik dari kejauhan. Selain seri game Fantasia, ada juga seri game Miss World, kemudian Hot Mine, kemudian Supermodel, ada juga Las Vegas Girl, ada lagi Zero Zone, kemudian Girls Pinballs, Hot Pinballs, Star Pinballs, dan Funny Bubble yang mirip dengan Zuma ini. 4. Selain game-game, mereka juga merilis game bergenre lain seperti seri Gulf War, SS Mission, Air Attack, Jump Kids, Beach Festival, Super Duck, Hell Out, Power Funky, dan yang lainnya. Kemudian sebagai publisher, Comet mendistribusikan game-game seperti Fishing Maniacs dan game item seperti Beat Dance dan Beat Player 2000 yang sampai sekarang masih bisa kita temui di tempat hiburan di mall ataupun pusat perbelanjaan. Command akhirnya gulung tikar di awal tahun 2000-an, seiring dengan makin populernya tren bermain game ke konsol pada masa itu. Dan Command dikabarkan nggak pernah mencoba peruntungan mereka di pasar game konsol. Dan meskipun reputasi Command dianggap kontroversial oleh sebagian orang, tapi bagi para gamer dingdong, Command adalah simbol sebuah era di mana batasan antara hiburan umum dan konten dewasa di ruang publik masih sangat abu-abu. Nama Command yang berakronim Computer Art Design terdengar sebagai nama yang keterlaluan sopannya untuk sebuah bisnis yang sangat liar. Nah, game Command manakah yang pernah kamu mainkan? Yuk cerita di komentar, dan itu pun jika kamu nggak malu namamu tertera di kolom komentar.